Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Ustazah Diana. Kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berkahi pelajaran kita hari ini. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sebelumnya kita bahas dulu definisi dari SPTKDV, yaitu adalah bentuk umumnya adalah sistem dari pertidaksamaan dua kuadrat ya. Di sini ada bentuk persamaan yang pertama, yaitu Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan persamaan yang kedua juga merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yaitu Y bintang PX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana bentuk bintang ini adalah salah satu bentuk pertidaksamaan, yaitu ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Baik, di sini kita akan mencari langkah-langkah dalam menyelesaikan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan, di sini langkah-langkahnya sudah dituliskan. Yang pertama dan yang kedua itu merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan grafik pertidaksamaan yang pertama. Di sini yang pertama yaitu mencari titik uji untuk menggambar grafik pertidaksamaan yang pertama. Lalu yang kedua yaitu kita menggambarkan grafik pertidaksamaan tersebut ke dalam bidang kartesius. Selanjutnya langkah yang ketiga baru kita melihat bentuk pertidaksamaan yang kedua. Sama saja, karena dia sama bentuk pertidaksamaan kuadrat dengan pertidaksamaan yang pertama, maka langkah-langkahnya juga sama, yaitu mencari titik uji untuk menggambar grafik pertidaksamaan yang kedua. Lalu, langkahnya yang keempat yaitu menggambar grafik pertidaksamaan yang kedua di dalam grafik yang sama tadi. Lalu, sudah digambarkan dua grafik dalam satu bidang kartesius, maka kita mencari daerah ya, mengarsir daerah penyelesaian dari kedua grafik. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Apa itu contoh soalnya? Oke, di sini ada soal tentukan daerah penyelesaian dari bentuk sistem pertidaksamaan yang pertama adalah Y lebih dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini menjadi pertidaksamaan yang pertama. Lalu pertidaksamaan yang kedua adalah Y kurang dari sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Oke, langkah yang pertama dan langkah kedua kita memperhatikan bentuk pertidaksamaan yang pertama. Ini yang digaris warna biru ya. Oke, kita mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan kita mencari titik puncaknya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti bentuk pertidaksamaan ini kita ubah dahulu dalam bentuk persamaan. Itu menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, atau bisa kita tulis menjadi kita ganti pindah ruas ya, kita ubah menjadi X kuadrat sama saja tambah 3X ditambah 2 sama dengan Y, dimana Y nya kita ganti menjadi 0, menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Kita mencari akar-akarnya, berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 2 dan berapa dijumlah berapa yang
hasilnya 3, yaitu bilangan 1 dan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Oke, kita buat ya, X ditambah 2 dan X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Nah, sehingga titik potong dengan sumbu X kita dapatkan min 2,0 karena Y-nya 0 dan min 1,0 ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, maka kita buat X sama dengan 0 ya, dari bentuk persamaan yang diketahui. Oke. Di sini bentuknya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Kita ubah nilai X-nya sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah 2. Ini hasilnya semuanya 0, sehingga nilai Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke, lihat ya. Sehingga titik potong dengan sumbu Y kita dapat hasilnya adalah, karena X-nya 0 berarti 0, Y-nya dapat 2. Berikutnya kita akan mencari titik puncak. Langkah berikutnya kita mencari titik puncak pertidaksamaan atau titik puncak dari grafik pertidaksamaan. Nah, caranya adalah mencari sumbu simetri dan nilai minimum. Untuk sumbu simetri yaitu min B per 2A, di mana B yaitu 3, berarti min 3 per 2, nilai A-nya adalah 1, berarti 2 dikali 1, berarti min 3 per 2. Selanjutnya mencari nilai minimumnya, yaitu fungsi dari min B per 2A. Kita masukkan persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Menjadi, ditulis dulu saja ya, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Sehingga min X-nya, karena min B per 2A, kita dapat min 3 per 2, berarti kita tulis di sini min 3 per 2 kuadrat ditambah 3 dikali min 3 per 2 ditambah 2 sama dengan min 3 per 2 kuadrat, itu hasilnya adalah 9 per 4 ditambah 3 kali 3, 9 dibagi 2. Ini karena plus ketemu min menjadi negatif atau dikurang ya, menjadi 9 per 2 ditambah 2. Selanjutnya kita samakan penyebutnya kalau sudah dalam bentuk pecahan. Berarti kita samakan semuanya penyebutnya menjadi 4. Yang pertama tetap 9, berarti ini 2 dikali 2, 9 dikali 2 hasilnya 18. 4, karena di sini bawahnya sudah 4, berarti di atasnya dikali dengan 4, berarti ditambah 2 dikali 4 hasilnya 8, sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 8. Dapat berapa hasilnya? Kita dapatkan titik puncaknya adalah min 1 per 4. 9 kurang 18 ditambah 8, dapatnya min 1. Berarti min 1 per 4. Nah, yang pertama, X-nya sudah dapat dan Y-nya sudah dapat, sehingga titik puncak grafik itu min 3 per 2, min 1 per 4. Ini titik puncaknya. Selanjutnya kita menggambar grafik pertidaksamaan yang pertama, yaitu pertidaksamaan Y
lebih dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, kita sudah dapat titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncaknya ya. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X kita dapat tadi min 2,0 dan min 1,0. Di sini ya. Berarti untuk titik potongnya berarti min 2,0 di sini dan min 1,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y kita dapat 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Oke. Dan selanjutnya kita mencari titik puncaknya. Titik puncaknya tadi sudah didapat min 3/2, min 1/4. Nah, X-nya min 3/2. Berarti letaknya di sini ya. Di sini, terus Y-nya min 1/4. Jadi kira-kira ada di sini. Min 1/4 kan di sini nih kira-kira. Lalu berarti titik puncaknya ada di sini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan penggaris atau kita gambar yang rapi. Oke. Di sini pelan-pelan ya kita gambarnya ya. Oke. Oke. Misalkan bentuknya seperti ini. Nah, yang perlu dilihat bahwa bentuk pertidaksamaannya adalah Y lebih dari. Lebih dari tidak ada sama dengannya, sehingga garisnya ini putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Jadi kita buat garisnya putus-putus. Ini karena mudah ya menggunakan papan tulis, jadi mudah gitu menghapusnya, menghapus atau membuat garis putus-putusnya. Nah, untuk menggambar daerah arsirannya itu nanti di bagian akhir sesudah kita mendapatkan bentuk pertidaksamaan yang kedua. Langkah yang ketiga baru kita menyelesaikan bentuk pertidaksamaan yang kedua ya dari sistem ini, yaitu bentuknya adalah Y kurang dari sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Yang di garis ini merupakan bentuk pertidaksamaan yang kedua. Bentuk pertidaksamaan yang kedua itu sama saja. Kita harus mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncaknya. Baik, kita selesaikan ya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Baik, ditulis dahulu. Bentuknya menjadi bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Ini bisa ditulis menjadi 9 dikurang X kuadrat sama dengan Y. Atau bisa dibuat, ini kan 9 dikurang X kuadrat ya, kita bisa ubah juga menjadi, perhatikan, min X kuadrat ditambah 9 sama dengan Y ya. Di sini dilihat, ini kan bentuknya min X kuadrat ditambah 9. Biasanya bentuk umumnya kan hanya X kuadrat, tidak ada minnya. Berarti kita kali kedua ruas dengan negatif, berarti menjadi X kuadrat dikurang 9 karena plus dikali min, hasilnya min 9 sama dengan min Y gitu ya, min Y. Nah, Y nya tadi kita ganti dengan 0, berarti ini kita tulis 0 saja ya. Baru kita mencari akar-akarnya, yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya min 9, berapa dikali berapa yang hasilnya 0, yaitu min 3 dan 3, sehingga X dikurang 3 dan X ditambah 3 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan 3 dan X sama dengan min 3, sehingga kita dapat titik potong dengan sumbu Y, yaitu min 3,0 dan 3,0 gitu. Lalu selanjutnya kita mencari titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Kita tulis dahulu
Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. X-nya kita ganti dengan 0 sehingga menjadi 9. Y sama dengan 9 dikurang 0 kuadrat. Didapat Y sama dengan 9. Ya, didapat Y sama dengan 9. Maka titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,9. Jadi kita bisa gambar ya. Selanjutnya kita mencari titik puncaknya. Bagaimana cara mencari titik puncaknya? Ya, dihapus terlebih dahulu. Kita mencari titik puncak itu titik puncak grafik. Oke, titik puncak grafik itu berarti kita mencari sumbu simetri dan nilai minimum. Sumbu simetri yaitu min B per 2A. Kita lihat apakah ada nilai B-nya dari 9 dikurang X kuadrat. Tidak ada B-nya ya, tidak ada BX-nya gitu. Maka hasilnya 0, berarti 0 per 2A-nya dapat min 1, berarti 0 kali min 1 ya. Ini hasilnya 0. Lalu kita mencari nilai minimumnya. Nilai minimum yaitu fungsi dari min B per 2A. Didapat fungsinya adalah 9 dikurang X kuadrat. Nilai X-nya dapatnya 0, maka kita dapat 9 dikurang 0 kuadrat, didapat hasilnya 9. Sehingga titik puncak grafik kita dapat 0,9. Kita dapat 0,9. Baru kita gambar grafiknya itu dalam bidang kartesius atau grafik yang sama dengan pertidaksamaan yang pertama. Baru kita bisa mencari daerah arsiran dari sistemnya itu. Oke. Langkah yang terakhir yaitu kita membuat grafik ya. Selanjutnya kita menggambar daerah arsiran dari bentuk sistem pertidaksamaan. Nah, di sini sebelumnya tadi kita sudah membuat grafik dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu bentuk pertidaksamaan yang pertama itu yang ini ya. Sudah kita gambar, itu bentuk pertidaksamaannya adalah yang ini, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini bentuk pertidaksamaan yang pertama. Lalu kita buat grafik dari bentuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari 9 dikurang X kuadrat. Tadi kita dapat titik puncaknya adalah 0,9. Lalu kita dapat titik potong dengan sumbu X di min 3,0 dan min 3,0 ya. Ini min 3,0 di sini dan 3,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y kita dapat 0,9, berarti di sini ya. Lalu kita dapat juga titik puncaknya sama, yaitu 0,9. Baru kita gambar grafiknya ya. Oke, di sini pelan-pelan kita gambar grafiknya. Oke. Nah, ini gambar grafiknya. Oke, digeser ya yang ini. Yang garis yang putus-putus, ini grafik dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Maka daerah arsirannya dia bagian atas. Bagian atas sebelah sini ya. Bagian atas. Lalu bentuk pertidaksamaan yang melengkung ke bawah ini bentuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari 9 dikurang X kuadrat ya.
karena dia kurang dari sama dengan, ini lebih dari saja ya, ini kurang dari sama dengan, maka dia garisnya tidak putus-putus. Nah, daerah yang mengapit ya dari kedua grafik itu adalah yang ini kan ya, satunya sebelah sini, yang ini. Oke, yang kedua adalah 9 kurang dari sini. Berarti daerahnya yang bagian ini yang akan Ustazah arsir. Oke, diarsir daerah penyelesaiannya. Maka ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ya, Y lebih dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dan Y kurang dari sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Yang ini ya bentuk arsirannya. Bisa disimak kembali materi yang sudah diberikan, diulas kembali, dibaca kembali. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.